Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari Ibrani 9 ayat 15. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi alanion ubahen nagabe pangulu di padanai baru ibana, asa dijalo akan atarjoi baga-bagai, ima siteanon nasoolo mubai, dung jolo adong namate, laho paseahon aka pangalausion, uju di padan naparjoloi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sebuah lagu yang mengingatkan kepada kita bahwa benar hidup adalah kesempatan. Sebuah lagu yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika kesempatan itu masih diberikan kepada kita, maka jangan sia-siakan itu, tapi buatlah hidup menjadi berkat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa seringkah kita bertanya pada diri kita? Seberapa seringkah kita berefleksi dalam hidup kita? Sampai saat ini, apa yang telah kulakukan? Sampai saat ini, apa yang telah kuberikan pada sekelilingku? Sampai saat ini, apa yang telah kuberikan kepada Tuhan? Kita sadari, semakin sering kita bertanya pada diri kita, semakin sering kita berefleksi dalam hidup kita, maka kita akan semakin menyadari bahwa benar hidup adalah kesempatan. Kita juga akan semakin menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tapi hanya karena kasih anugerah kita diselamatkan, hanya oleh darah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita juga diingatkan kembali akan karya penebusan yang dilakukan dalam Ibrani 9 ayat 15 ini. Ada 3 hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, Kristus adalah pengantara. Yang kedua, pengorbanan Kristus. Dan yang ketiga, manusia diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui, ketika manusia pertama memakan buah terlarang di Taman Eden, maka pada saat itu juga hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dosa menjadi penghalang antara manusia dengan Allah. Dan jika kita membaca di ayat 13 dan 14 dalam nats kita hari ini, dan juga pada kitab Imamat 4 dan 16,
kita akan melihat bahwa di dalam perjanjian lama atau yang disebut dengan istilah perjanjian yang pertama pada nats kita, pada saat itu umat memperoleh pengampunan dosa melalui pengorbanan darah kurban berupa kambing jantan dan lembu jantan yang dipersembahkan oleh imam di tempat yang kudus. Akan tetapi dalam perjanjian yang baru, yaitu di dalam Kristus, Ia sendirilah yang memberikan dirinya sebagai kurban persembahan kepada Allah, dan oleh darahnya yang kudus manusia beroleh pengampunan dosa. Oleh darahnya yang kudus manusia beroleh keselamatan. Pengorbanan Kristus, darah Kristus menyatukan kembali, mendamaikan kembali hubungan manusia dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada hari ini ketika hidup yang adalah kesempatan itu masih diberikan kepada kita, apakah yang telah kita lakukan untuk Tuhan? Apakah yang telah kita berikan untuk Tuhan? Dan meskipun dalam hidup ini kita harus melalui berbagai tantangan, berbagai permasalahan, pergumulan, terkhususnya pergumulan bersama kita pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda negara kita, daerah kita, yang sangat berdampak pada kesehatan, berdampak pada pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Satu hal yang pasti yang harus tetap kita imani, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita dan akan terus menyertai kita. Maka apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita berikan? Mari, jangan kita sia-siakan kesempatan yang masih diberikan kepada kita. Tapi seperti lagu di awal tadi, mari hiduplah seturut dengan kehendak-Nya. Hiduplah melayani Tuhan dan jadikan hidup menjadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.